Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan mencoba membantu mengatasi masalah tentang susahnya masuk ke info GTK karena terkendala bad gateway. Pertama, masuk ke browser dengan klik info GTK. Setelah masuk, klik info GTK atau info GTK versi 2020 2.0. Nah, ini saya menggunakan HP, jadi lebih santai ketika membukanya. Nah, di sini ketika masuk, kita akan langsung ada tulisan bad gateway. Nah, caranya mengatasinya adalah dengan refresh. Refresh berkali-kali hingga kita bisa masuk pada situs info GTK-nya. Untuk yang menggunakan HP, bisa dengan cara mengusap layar sehingga muncul lingkaran biru seperti yang tampil. Itu masuk ke dalam proses refresh. Kita lakukan refresh berkali-kali. Kalau sudah dalam proses refresh, ada muncul garis biru, kita tunggu hingga proses selesai. Nah, di sini kita lihat sudah bisa masuk, tetapi tampilan info GTK-nya belum sempurna. Tidak ada kolom untuk masukkan email dan atau akun kita. Kalau seperti ini, kita refresh kembali hingga proses refresh selesai. Kita tunggu hingga garis biru penuh atau full hingga ke ujung. Nah, di sini memang butuh kesabaran karena yang masuk ke info GTK ini sangat banyak, tidak hanya operator. Jadi Bapak Ibu harus bersabar berkali-kali refresh. Ini di jam menunjukkan jam 9-an. Jadi saya membuka situs ini di jam 9. Jadi tidak harus begadang malam-malam, atau sebenarnya bisa lebih mudah ketika kita masuk di malam atau setelah subuh. Nah, ini saya mencoba membantu tanpa harus begadang atau setelah sholat subuh kita membuka HP atau laptop ya. Jadi kita melakukannya jam 9-an. Nah, ini ketika refresh bad gateway lagi, kita refresh kembali. Refresh berkali-kali hingga proses selesai. Ya, ini butuh kesabaran ya Bapak Ibu ya. Ini kalau ibu-ibu bisa disambi sambil nyetrika ini, atau bapak-bapak bisa disambi sambil bantuin istrinya nyapu dan ngepel biar istrinya tambah sayang. Itu ya. Ya, kita tunggu sampai proses refreshnya selesai dan bisa masuk ke laman info GTK-nya. Tadi sudah masuk tapi layar belum sempurna menampilkan pilihan. Ini yang melakukannya hari Jumat juga bisa disambi sambil zikir. Nah, ini sudah masuk. Kita lihat ini proses refresh belum selesai. Garis biru belum penuh sampai ke ujung. Kita lihat tampilannya masih seperti ketika awal tadi. Jadi menurut saya Bapak Ibu bisa melakukannya dengan HP. Jadi bisa sambil tiduran. Kalau laptop kan harus buka laptop dulu. Kalau HP kan bisa sambil santai gitu. Yaitu saya biasa membuka dengan laptop saja. Nah, ini kita lihat di bagian autentikasinya tidak ada pilihan untuk masukkan email. Jadi kita refresh atau kita tunggu refreshnya hingga selesai. Ini juga saya melakukan rekam layar ini sambil dibonceng motor sama suami sambil beli sarapan gitu. Jadi nggak kalau kelebihannya dengan HP, kita nggak harus standby di satu tempat gitu, bisa sambil melakukan aktivitas yang lain. Nah, ini kembali bad gateway, kita refresh kembali. Ini bisa kita lakukan sambil melakukan aktivitas yang lain. Jadi nggak terpaku kepada kegiatan ini saja.
Jadi sangat lebih fleksibel kalau kita membukanya menggunakan HP. Ini memang butuh kesabaran ya Bapak Ibu ya untuk membuka situs info GTK ini. Karena rebutan servernya overload. Biasanya kalau Dapodik itu yang membuka atau yang menggunakan kan biasanya cuma operator. Nah ini tidak cuma operator, itu seluruh GTK yang memang masuk kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan subsidi upah ini, karena bukanya menggunakan akun pribadi. Jadi yang membuka ribuan orang gitu. Jadi makanya servernya overload. Nah ini kita lihat sudah tampil, sudah muncul untuk pilihan masuk ke login langsung GTK atau ke SSO. Nah kita pilih ke bisa masuk lewat langsung ke GTK dengan masukkan email GTK yang email guru yang telah kita email guru atau tenaga kependidikan yang telah kita daftarkan di Dapodik. Nah kita klik login langsung ke GTK. Kita kembali menunggu. Nah, di sini terlihat setelah muncul itu hanya ada pilihan untuk memasukkan akun dan password. Sementara untuk kode captcha-nya tidak terlihat atau tidak tampil, maka bisa kita lakukan refresh dengan mengusap kembali layar HP, atau kalau di laptop dengan lakukan refresh mengklik Ctrl F5 atau tanda panah melingkar untuk memunculkan kode captcha, atau minimal ada kotak untuk kode captcha-nya. Cuma sebenarnya ketika kode captcha tidak muncul juga tidak apa-apa. Kita bisa langsung masukkan akun dan email, setelah itu kita login. Nanti otomatis kan tidak bisa masuk. Ketika tidak bisa masuk itu kan akan dikembalikan ke layar sebelumnya untuk memasukkan kode captcha. Nah biasanya kode captcha dan kolom untuk masukkan kode captcha itu muncul ketika kita dikembalikan ke layar utama, ke layar sebelumnya. Nah, kita refresh lagi, kita tunggu. Back gateway, kita refresh kembali. Usap layar atau Ctrl F5 jika di laptop. Atau dengan mengklik pada sebelah bagian kolom untuk searching, ada panah melingkar, itu di laptop bisa diklik. Kalau yang menggunakan HP bisa diusap ke bawah
sehingga muncul lingkaran biru untuk proses refresh. Ini terlihat sinyal saya sangat lemah sekali ketika mengakses situs ini. Padahal ketika misalnya melakukan streaming di YouTube atau membuka YouTube, membuka situs yang lain, itu sinyal sangat kencang. Tapi ketika membuka situs info GTK ini sinyalnya langsung down gitu. Mungkin karena nah ini sudah muncul, tapi gambar kode captcha-nya tidak muncul. Kolom sudah muncul untuk kolom kode captcha, tetapi kode captcha-nya tidak tampil gitu. Nah, ini bisa kita refresh kembali, atau sebenarnya bisa langsung dengan masukkan akun dan password. Nanti seperti yang saya sampaikan tadi, dia otomatis ketika kita masukkan akun dan password, tapi tidak masukkan kode captcha, langsung login, itu tidak akan bisa. Nanti akan dikembalikan ke layar sebelumnya dengan adanya tulisan harus memasukkan kode captcha. Dan biasanya kode captcha dan kolomnya itu keluar. Ya, sabar menunggu, ini proses refreshnya belum selesai. Ya, ini masih tampil seperti itu. Kode captcha-nya belum tampil, kolomnya sudah ada. Tapi tidak masalah, langsung masukkan saja akun GTK yang telah terverifikasi yang kita upload di Dapodik. Nah, ketika ini proses kita masukkan itu keluar lagi bad gateway, kita refresh, kita klik lanjutkan. Terus berulang-ulang sampai proses refreshnya berjalan sempurna sampai kita bisa masuk ke info GTK-nya. Kita tunggu. Ini ada yang menyampaikan bahwa walaupun sudah ganti kartu, walaupun sudah pakai WiFi, sinyal kencang, tapi kenapa masuknya masih susah? Yaitu karena kita rebutan sinyal, rebutan untuk bisa masuk kan overload gitu. Jadi walaupun ya memang di backup dengan kartu atau yang memiliki sinyal yang lebih bagus sih memang penting juga gitu. Tapi tetap kadang karena overload itu susah masuknya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengatasi susah masuk karena muncul tulisan bad gateway. Kita tunggu proses refreshnya. Nah, ini keluar karena tidak masukkan kode captcha. Jadi otomatis kita harus masukkan kode captcha. Nah, karena tadi kita tidak masukkan kode captcha, kita dilempar kembali ke laman sebelumnya, tetapi kode captcha-nya sudah keluar. Itu salah satu triknya. Jadi masukkan saja akun dan password, walaupun tidak ada kode captcha, kita klik login. Nanti tidak akan bisa masuk, kita dilempar kembali ke laman sebelumnya, tetapi kode captcha-nya sudah keluar. Nah, klik kode captcha-nya, klik login. Perhatikan hurufnya, besar kecil huruf juga itu mempengaruhi.
Jadi kode yang dimasukkan harus sama dengan yang tertera pada gambar. Ini sayanya bingung nih, ini RPM apa RDM, tapi sepertinya RPM ya. Kita tunggu kembali sampai bisa masuk. Ini kalau tampilannya seperti ini, biasanya info GTK yang kita, walaupun kita berhasil masuk ke info GTK, biasanya hasilnya juga tidak akan sempurna tampilannya gitu. Tapi yang penting kita berusaha, dan kita juga tujuannya untuk melihat apakah kita atau pendidik atau tenaga kependidikan itu masuk sebagai calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Nah, kalau muncul seperti ini, seperti biasa kita refresh kembali. Refresh berkali-kali hingga bisa masuk ke info GTK. Nah, selain untuk melihat apakah kita bisa masuk sebagai nominasi penerima BSU, tujuan masuk ke info GTK itu juga untuk memenuhi persyaratan pencairannya, yaitu dengan adanya SPTJM yang hanya bisa di-download di info GTK, dan juga untuk mendownload info GTK kita sebagai salah satu administrasi yang harus dibawa ketika pencairan. Selain lembar SPTJM yang dimaterai dan ditanda tangan, kita juga harus membawa print out info GTK kita. Tentunya ada KTP, ada KK juga, kartu keluarga. Terus jangan lupa untuk screenshot SP2D, SPPN, pokoknya data-data yang dimunculkan di kolom BSU tersebut. Barangkali dibutuhkan nanti ketika pencairan. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat. Ini sudah muncul Ibu Lina, tetapi tidak sempurna tampilannya. Tidak ada data BSU-nya gitu. Tapi ada kolom untuk unduh SPTJM. Nah, ini masih bad gateway. Ini bisa dilakukan berkali-kali juga apakah dengan cara refresh atau dengan mencoba berkali-kali untuk mengetik kolom SPTJM-nya. Jangan lupa selain mendownload SPTJM juga download info GTK-nya. Ya, begitu Bapak Ibu untuk mengatasi bad gateway. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini kok nggak muncul ya, memang karena tampilan awal sebelumnya juga tidak sempurna karena proses overload ini gitu. Tapi kalau misalnya dilakukan dari awal layarnya tampil sempurna, maka hasilnya juga sempurna. Ini tujuannya cuma untuk melihat apakah kita masuk ke sebagai penerima BSU atau tidak. Dan kadang ketika lagi beruntung, sinyalnya lagi bersahabat, kondisi lagi bersahabat, kita bisa muncul layarnya dengan sempurna, keterangan BSU-nya juga sempurna, jadi bisa kita screenshot, info GTK bisa kita download, SPTJM bisa kita download dengan sempurna. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini coba kita download info GTK-nya. Ini downloadnya di atas, ini di screenshot dulu. Untuk kasih lihat ke Ibu Guru bahwa beliau masuk sebagai penerima info GTK. Nah, ini untuk SPTJM-nya tidak bisa karena memang lagi prosesnya tidak sedang rebutan sinyal. Sebenarnya ini bisa kita lakukan lagi dengan cara refresh, tapi prosesnya akan lama gitu. Tujuan video ini saya buatkan agar Bapak Ibu bisa mengecek BSU-nya, bisa mengecek info GTK-nya. Nah, ini itu kolom untuk mendownload SPTJM, dan di atas ini tidak bisa ya, mendownload SPTJM-nya masih itu. Tapi kalau mau sih coba aja terus berkali-kali, karena ketika awal saya juga seperti itu, dicoba berkali-kali
akhirnya bisa. Kalau masih muncul berarti close terus, muncul lagi, close lagi. Nah, kalau misalnya ada yang muncul untuk verbal ijazah ketika masuk ke info GTK ini, ya Bapak Ibu bisa melakukan verbal ijazah dulu, yaitu dengan klik kolom untuk verbal ijazah tersebut. Lalu ada pilihan untuk memilih nama kampus Bapak Ibu. Nah, karena itu kampus itu sangat banyak sekali, ada panah ke bawah, di situ ada pilihannya, tetapi biasanya tidak akan langsung muncul tulisan nama kampusnya. Nah, caranya dengan mengetikkan clue nama kampus Bapak Ibu, misalnya Universitas Diponegoro. Nah, bisa ditulis Diponegoronya. Itu, atau langsung Universitas Diponegoro diketik. Nah, nanti tunggu sampai muncul pilihannya. Nah, biasanya apakah langsung muncul Universitas Diponegoronya atau kampus-kampus yang lain dulu gitu. Nah, itu bisa dengan setelah muncul itu kita bisa scroll cari kampusnya. Nah, kalau udah ketemu, klik. Nah, setelah ketemu kampusnya, setelah diklik, nanti akan ada pilihan untuk prodi. Nah, Bapak Ibu bisa memilih prodinya, misalnya Universitas Diponegoro. Nah, karena saya dulu di Undip Ilmu Teknologi Kelautan, nah misalnya pilih Universitas Diponegoro, itunya pilihan prodinya Ilmu Kelautan. Kalau dulu namanya Ilmu Teknologi Kelautan, sekarang namanya Ilmu Kelautan. Nah, dipilih Ilmu Kelautan, seperti itu. Nanti kalau sudah klik OK atau submit, nanti otomatis kita akan terverbal. Nah, ini cara untuk download info GTK tadi ya, klik info GTK. Nah, nanti akan muncul di atas tuh tertulis simpan sebagai PDF atau mau langsung di print. Nah, karena ini ngerjakannya di HP, kita mau simpan dulu, jadi simpan sebagai PDF. Nah, ini tampilannya kalau tidak sempurna, tampilan info GTK-nya juga tidak sempurna, tapi ini hanya sebagai contoh. Setelah itu klik gambar PDF, nanti akan tersimpan di drive kita. Nanti namanya biar gampang mencarinya, bikin foldernya, terus nanti simpan filenya. Tuh. Ini kalau menyimpannya di drive, kalau mau menyimpannya di HP juga bisa. Ya, demikian tutorial mengatasi BDW dan agar bisa masuk ke info GTK. Intinya adalah selalu berusaha dan bersabar. Ya, terima kasih. Demikian dari saya, Mira Anggreni. Semoga bisa membantu Bapak Ibu. Insya Allah kalau rezeki nggak kemana. Ya, selamat buat kepada para Bapak Ibu non-PNS. Semoga rezekinya barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.